Baik, yang pertama soal Rebo Wekasan, sudah ada videonya, sudah saya jelaskan bahwa baiklah kalau mengamalkan amalan-amalan di hari Rebo Wekasan, yang penting amalannya benar, yang penting amalannya dari Rasulullah SAW, maka jangan dicela. Walaupun Rebo Wekasan memang bukan tradisi Ahlus Sunnah, tapi tradisi kaum Syiah sebenarnya. Tapi kan sudah lama di sini, sudah terbiasa, di hampir semua kalangan itu mengamalkan. Ya tidak apa-apa. Yang penting amalannya, sholatnya sholat hajat. Misalnya sholat hajat, mohon diselamatkan dari corona atau dari balak, silakan. Tapi kalau sholat Rebo Wekasan itu pasti tidak boleh. Tapi sholat hajat kan dari Rasulullah ada. Ya, kemudian kalau wiridnya banyak, zikirnya banyak, ya macam-macam, di lain-lain daerah ada perbedaan. Tapi kalau membaca Fatihah lalu dipotong, jelas tidak ada tuntunannya, dan bahkan tidak boleh itu ya. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, silakan direnungkan, kemudian dimohonkan, lalu lanjut. Kalau memang ingin mohon lagi, ulang lagi Fatihah lagi. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus dipotong, kemudian baru dilanjutkan, itu setahu saya Nabi SAW tidak pernah mempraktekkan. Jadi, dan setahu saya di kalangan hufat ya, dilarang menyelai Al-Quran dengan doa, itu dilarang. Ya Quran baca aja, setelah baca berdoa silakan. Maka di kalangan para hufat Yasin Fadilah kan tidak boleh. Tapi kalau ada yang makan ya tidak usah dicela, ya biarlah. Tapi beritahu aja bahwa dalam Islam Rasulullah SAW tidak pernah membaca Al-Quran dihentikan kemudian untuk berdoa. Kalau bacalah, selesaikan. Maka saya terus terang, kalau ngimami tahlil kan tidak pernah berhenti. Ya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai baru wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jangan lalu ketika baca wa'fu anna waghfir lana warhamna diulang-ulang baru kemudian diteruskan. Enggak, baca Quran dulu, ini selesai dulu, kemudian wa'fu anna waghfir lana warhamna itu sebagai zikir, ngambil dari Al-Quran, boleh diulang berapa kali pun. Tapi kalau model sama dengan membaca Yasin, kemudian salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim, tidak ada tuntunannya. Dan itu sebenarnya salamnya Allah Subhanahu wa taala ketika di surga nanti diulang-ulang, khususnya itu tidak ada tuntunannya. Tapi kalau ada orang yang mengamalkan, ya jangan dicela, diingatkan secara baik-baik. Di kalangan hufat tidak boleh ada membaca Al-Quran model gitu, model dihentikan, model diselingi, kemudian model diulang-ulang tanpa yang lain. Itu yang saya tahu. Kalau bicara soal dalil, kalau sudah menyangkut Al-Quran biasanya bukan soal dalil, sebab ngitik Al-Quran itu juga tidak ada dalilnya. Penjelasan nguyui Al-Quran itu juga tidak ada dalilnya, larangannya tidak ada, hanya keyakinan bersama, perasaan kolektif bahwa Al-Quran itu harus dihormati, diitik gak oleh, tapi gak ada dalilnya. Diuyui gak oleh, tapi tidak ada dalilnya. Gimana dicium? Ya nek gendem. Ya, dulu ada waktu MTQ dulu dianjurkan ketika selesai baca kemudian dicium dan kemudian bawahnya begini. Tapi akhirnya disepakati untuk dilarang. Jangan, dikhawatirkan menimbulkan pengkultusan mushaf. Padahal yang kita hormati adalah Al-Quran, bukan ya mushaf kita hormati secara pantas, bukan untuk dicium. Nek mencium-ciumlah istrimu atau suamimu atau ibumu atau ayahmu atau anakmu. Tapi kalau ada yang mengamalkan gitu, ya jangan dicela. Sekali lagi saya berharap penjenengan berdakwah jangan dengan cara mencela. Ingatkan baik-baik, itu lebih kena dibanding dicela. Nah, dicela mesti emosi, muring-muring, melawan, malah nggak mau. Jadi apapun lakukan dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi dengan atas nama kebenaran dan atas nama kesabaran, dengan cara yang santun, qaulan layyinan.